Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung dan rentetan permasalahan pembiayaannya mungkin layak mendapatkan jargon ujung-ujungnya utang. It's been a cornerstone of Chinese foreign policy for a decade, but has it become a debt trap for poor and middle-income nations? Most of this lending is coming in the form of risky, high-interest loans from Chinese state banks. Ugandan officials debunked reports that China could take control of the country's only international airport. Ya, lengkap sudah kesulitan yang akan kita hadapi akibat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Belum beroperasi saja, proyek ambisius ini sudah menimbulkan banyak persoalan yang tidak terpecahkan sepenuhnya. Pemerintah Indonesia sedang melobi Cina agar mengurangi bunga pinjaman untuk menutupi cost overrun proyek ini. Setelah menyepakati cost overrun 1,2 miliar dolar Amerika, CDB atau China Development Bank sebagai pemberi pinjaman memungut suku bunga 3,4 hingga 4%. Tapi, sejumlah menteri Indonesia merayu CDB agar menekannya hingga 2%. Sebuah tawaran yang sepertinya mustahil. Bukan itu saja, CDB juga kembali ke permintaan awal, yaitu menuntut APBN Indonesia sebagai penjaminan utang. Semua persyaratan ini membuat Indonesia menghadapi resiko besar karena pendapatan dari kereta cepat Jakarta-Bandung masih tanda tanya. Sebelum ada kelebihan biaya proyek saja, KCIC harus menanggung utang 4,5 miliar dolar Amerika. Utang ini konsekuensi kesepakatan Indonesia dengan Cina soal proporsi pembiayaan proyek, yang 75%-nya dipenuhi lewat utang. Setelah biaya proyek bertambah, KCIC menanggung utang 81,2 triliun. Lebih dari separuhnya ditanggung konsorsium BUMN sebagai pemilik 60% saham KCIC. Segala kerepotan ini bisa dihindari jika pemerintah sejak awal sadar bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung nggak layak untuk dikerjakan. Ambisi pemerintah menyajikan moda angkutan canggih membawa kita pada jebakan utang yang mengerikan. Apa? Batalin aja proyeknya. Nggak semudah itu, wahai penyumbang Rubicon. Pajak maksudnya, sorry. Mulut. Karena biaya dan utang yang sudah cair tetap harus dibayar. Apa yang diperingatkan banyak pihak sebelum pemerintah menerima usul Cina membangun kereta cepat kini menjadi kenyataan. Peringatan-peringatan itu based on contoh kasus. Banyak negara berkembang lain yang sudah duluan terjebak utang Cina karena mengerjakan proyek-proyek ambisius dengan skema pembiayaan yang mirip seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Negara-negara itu seperti Sri Lanka, Uganda, Maladewa, Kenya, dan terakhir Pakistan. Para pemimpin negara itu tergiur oleh proyek raksasa dengan iming-iming bantuan pendanaan. Tapi, alih-alih bantuan murni, Cina memberlakukan skema kredit dengan bunga komersial yang jauh lebih tinggi dibanding tawaran pinjaman negara lain. Ujung-ujungnya, negara-negara itu mengalami gagal bayar dan proyeknya diambil alih pemerintah Cina. Apakah Indonesia akan menjadi korban ke-6 skema bantuan proyek Cina? Jangan tanya kapan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi. Konstruksinya aja belum selesai. Tapi kenyataan pahit yang sudah pasti akan kita hadapi adalah kita harus membayar tumpukan utang-utangnya. Saya Ricky, sampai jumpa di fokus selanjutnya. Kereta cepat,